itu melalui stasiun radio pada kala itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Bung Tomo itu bisa membangkitkan semangat, ya, bisa membangkitkan semangat. Tidak hanya itu saja, kalau kita baca dalam buku-buku sejarah ya, bahwa sesungguhnya Bung Tomo ini juga memiliki keberanian, ya, memiliki keberanian yang keberanian itu tentu diawali dari kemampuan dia dalam mengelola informasi dan mendalami sebuah informasi. Dan kemudian dengan keilmuan, dengan kecakapan yang dimiliki itu juga lah kemudian menjadikan Bung Tomo ini memiliki power ya untuk kemudian menggerakkan, membangkitkan semangat ya, anak-anak masyarakat pada waktu itu yang pada waktu itu ada ancaman dari sekutu ya. Jadi ini saya kira yang perlu terus kita ingat bahwa kita punya contoh dekat ya di era kemerdekaan ya di Surabaya yaitu Bung Tomo. Kemudian Surabaya ini juga tidak lepas dari perjuangan dari para ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan di Surabaya. Jadi kalau sekarang PKS ya sebagai partai yang berasaskan Islam ya, yang sangat mencintai NKRI, yang memiliki perjuangan yang terdepan ya, perjuangan yang kuat ya untuk menjaga bangsa dan negara yang kita cintai ini, itu sesungguhnya pada masa-masa kemerdekaan dulu itu juga sudah dilakukan oleh para ulama dan para santri, khususnya di Surabaya, seperti itu. Jadi ini yang senantiasa kita ingat bahwa ada pemuda, ada ulama, ada santri, ada mereka-mereka pribadi-pribadi yang memiliki keistiqomahan ya, kesungguhan dalam menjalankan hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia gitu. Itu yang tentu harus kita perhatikan. Kemudian kita masuk kepada pemuda ya. Jadi kalau bicara tentang pemuda, sekarang mungkin di sini saya pakai istilah pemuda ya. Karena milenial ini juga boleh kita pakai juga, cuman kadang memang mungkin lebih familiarnya saya pakai bahasa pemuda saja. Nah, pemuda hari ini. Jadi saat ini banyak anak-anak muda yang sudah mulai aware ya terhadap kondisi perpolitikan. Apalagi dengan sosial media yang semakin dinamis, akses internet yang semakin maju, segala sesuatu bisa diketahui, persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan bangsa dan negara pun juga sudah bisa diketahui. Ini Ustadz Mardhani sudah rawuh ya, sudah datang ya. Selamat Alhamdulillah Ustadz Mardhani, mohon izin saya duluan ini. Saya mesti percepat ini karena jangan saya mau dengar malah. Aduh gitu ya, wah ini saya jadi grogi nih soalnya didengar sama Ustadz Mardhani ini. Soalnya saya salah satu fansnya Ustadz. Lanjut. Iya, jadi tentang pemuda hari ini, bahwa anak muda saat ini di era digitalisasi dan sebagainya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu kita jadi tahu. Dan saya melihat ada sebuah sensitivitas yang semakin dimiliki oleh pemuda-pemuda kita untuk kemudian dia juga ingin menjadi kontributor untuk kotanya, untuk bangsanya, untuk negaranya ya seperti itu. Sehingga kemudian ada komunitas, ada yang komunitas baca buku, ada komunitas yang suka budaya, ada mereka yang memiliki ketekunan untuk memahami agama, kemudian ada yang kegiatan-kegiatan lingkungan ya, atau mungkin ada yang kegiatan sosial kemasyarakatan semuanya. Jadi pemuda saat ini tidak hanya diam, dan moga-moga saja yang ikut pada webinar pada sore hari ini adalah termasuk bagian dari pemuda yang tidak hanya diam di tengah hingar-bingar era saat ini dengan berbagai tantangan dan kemajuan yang ada gitu. Nah, selanjutnya saat ini yang mengemuka di sekitar kita dan sering mendapatkan perhatian dari masyarakat termasuk pemuda itu biasanya isu-isu nasional
gitu ya. Misalkan ketika harga BBM naik, atau mungkin ketika ada kriminalisasi ulama, atau mungkin ada kriminalisasi tokoh agama, atau mungkin isu-isu tentang BPJS gitu ya, atau mungkin isu-isu tentang HIP yang kemarin gitu, yang terakhir ini gitu ya. Itu isu-isu nasional. Itu bagus ya, untuk kemudian kita juga turut memberikan perhatian kepada isu-isu itu, utamanya pemuda. Nah, namun saya melihat untuk isu-isu yang sifatnya lokal Surabaya, ini kita masih perlu untuk kemudian kita tingkatkan. Jadi kalau isu-isu lokal itu sebenarnya juga penting. Isu-isu lokal itu adalah bagaimana kemudian kalau anak-anak muda sekarang melihat ada anak-anak, ada teman-temannya yang punya kemampuan untuk bisa meraih cita-cita setinggi-tingginya, tapi kemudian punya keterbatasan dalam masalah pendanaan, punya keterbatasan dalam akses dan segala sesuatunya, itu sesungguhnya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini Surabaya, itu sebenarnya bisa memberikan intervensi. Jadi persoalan-persoalan sekitar kita, misalkan kita melihat di sekitar kita, masih ada banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan ya, atau mungkin taraf hidup masyarakat, atau mungkin kesulitan orang untuk pedagang PKL yang sedikit-sedikit kemudian ditertibkan, tidak bisa jualan dan sebagainya. Itu adalah isu-isu lokal yang bisa kemudian disolusi itu dengan kebijakan-kebijakan daerah gitu. Jadi saya mengajak kepada pemuda Surabaya, di samping isu-isu nasional yang juga perlu untuk kita ketahui, kita juga perlu melihat di sekitar kita ya isu-isu lokal untuk kemudian kita memiliki skema bagaimana pemuda ini turut membangun Surabaya. Ya. Nah, saya yakin bahwa generasi muda itu ketika dia berkarya itu yang dipikir tidak hanya profit, bahkan mungkin tidak berpikir lagi profit, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana keberadaan pemuda itu bisa memberikan atau membahagiakan sekitarnya. Paling tidak itu membahagiakan orang tuanya, paling tidak itu membahagiakan anggota kakaknya atau adiknya, menjadi anak muda yang jane adikku iki ya iso loh ngelakoni sing apik dan memberikan manfaat untuk temennya, untuk memberikan manfaat untuk lingkungannya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itulah kemudian dibutuhkan ada skema ya, di situ saya tulis kesediaan dukungan sosial, pemaknaan hidup, idealisme, proses kreatif, regenerasi kepemimpinan, dan saya kira ini bisa diselesaikan atau dilaksanakan oleh PKS Muda, gitu ya. Jadi kalian-kalian yang sudah di PKS Muda harus bersyukur ya karena punya lingkungan yang kondusif untuk kemudian memantik potensi-potensi yang kalian miliki. Yang belum bergabung di PKS Muda atau yang belum bergabung di PKS, saya kira ini kesempatan. Karena di PKS lah dan di PKS Muda lah diantaranya kita di situ nggak ada ruginya. Karena di situ kita akan semakin kuat secara kepribadian, dan ketika kita kuat secara kepribadian, maka kita bisa memberikan kontribusi untuk sekitar kita. Nah, saya ingin menyampaikan seperti apa sih politik itu PKS misalkan di Surabaya. Itu sejauh mana kontribusinya, dan kenapa kemudian kita perlu dan merasa penting untuk berpolitik. Jadi semangatnya PKS itu kan politik untuk berkhidmat, begitu ya. Banyak sekali produk-produk kebijakan, baik itu kebijakan yang sudah dibuat oleh wali kota untuk kemudian kita berikan masukan, kritisan yang konstruktif gitu ya, atau mungkin dalam pembentukan peraturan daerah yang kemudian di sana fraksi PKS memiliki peran yang sangat penting ya dalam memberikan warna dan bahkan juga memberikan hasil terhadap produk-produk yang dihasilkan. Contoh itu dulu pernah ramai tentang perda minuman beralkohol ya. Kemudian saat ini Surabaya ada beasiswa untuk hafid Al-Quran ya, saat ini juga itu juga sudah menjadi kebijakan ya. Kemudian kota ramah anak, kemudian terkait dengan perda tentang makanan halal dan segala sesuatunya, nanti bisa dilihat itu di fraksi PKS, ada alamat Facebook atau mungkin juga websitenya, seperti itu. Kemudian
ada di sekitar kita juga masyarakat marginal, ya masyarakat yang secara kehidupannya itu masih belum layak begitu ya. Ya ini mungkin contohnya ada yang belum terentaskan ya, ada anak yang kesulitan untuk akses sekolah gitu ya, ada itu contohnya ada Bagas, ada Audi, ada Pak Eko Guru dan sebagainya. Ini yang sudah dilakukan oleh kami di fraksi PKS untuk membantu masyarakat gitu. Nah, banyak hal yang kami sudah lakukan dan saya ingin menyampaikan ke anak-anak semuanya bahwa di dalam politik itu kadang tidak kebenaran yang pada kondisi tertentu dalam proses politik itu yang kemudian menang, tapi kekuatan gitu. Karena itulah kemudian kebenaran argumentasi, kebenaran kebijakan, ketepatan kebijakan itu harus kuat begitu. Kalau kuat maka produk peraturan daerah yang dihasilkan, kebijakan yang diberikan, implementasi kebijakan yang dilaksanakan itu kemudian akan memberikan kemanfaatan yang besar yang itu nanti akan banyak membantu warga kota Surabaya gitu. Oleh karena itulah kemudian moga-moga fraksi PKS yang sejak 2009 jumlahnya 5 ini moga-moga nanti akan semakin berlipat di 2024 nanti. Amin. Nah, terakhir saya ingin mengajak pemuda untuk bersama mewujudkan mimpi di Surabaya. Jadi kalau kita klasterisasi persoalan-persoalan di Surabaya itu, di era kepemimpinan Bu Risma, banyak capaian-capaian yang sudah dihasilkan. Bu Risma memimpin Surabaya dalam kurun waktu 10 tahun, itu capaian-capaiannya bisa dikatakan bagus. Ya. Namun bukan berarti kemudian tidak ada persoalan sama sekali. Oleh karena itulah kemudian ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, tapi juga oleh berbagai elemen, diantaranya adalah pemuda. Pemuda kontribusi di sini tidak hanya untuk jangka pendek menyelesaikan persoalan Surabaya pada saat ini, tapi sesungguhnya juga melatih pemuda itu sendiri untuk menyiapkan masa depan nanti ya, yang tentu tantangannya akan lebih sulit lagi, lebih kuat lagi gitu. Nah, ini saya mengajak tentang pendidikan, tentang kenyamanan berusaha, perluasan lapangan kerja, kemudian akses digital, apalagi sekarang lagi pembelajaran daring, infrastruktur teknologi informasi kita masih belum memadai ternyata, dan sehingga kemudian masih banyak siswa-siswa yang kesulitan untuk mengakses internet, ada yang nggak punya gawai, ada yang kesulitan dalam biaya paket internet, kemudian ruang publik ya, ruang publik untuk seni, olahraga, prestasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan penting. Kemudian juga kita butuh pemuda sehat dan menyehatkan, utamanya di masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana peran pemuda bisa memiliki andil yang besar pada sisi ini. Saya kira secara umum seperti itu, inti adalah bahwa pemuda itu menjadi semangat ya, yang harus terus menyemangati kami yang sudah tidak muda ini lagi, dan pemuda itu juga harus terus memberikan semangat kepada pemuda-pemuda yang lainnya untuk bisa memberikan kontribusi pada Surabaya, kontribusi untuk Indonesia. Dari saya cukup sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Semoga Bu Reni menggantikan Bu Risma, amin. Allahumma amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti aja mungkin tanya jawabnya ya, bisa sekalian. Kalau saya boleh usul semuanya bicara dulu, nanti tanya jawabnya supaya waktunya bisa lebih cukup. Iya. Ya, terima kasih Bu Reni. Nanti kita sesi tanya jawab di akhir. Lanjutnya kita ke Ustadz Mardani Alisera. Bang Mardani, saya sebut. Kita panggil Bang Mardani Alisera. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Bang Mardani Alisera, insya Allah sudah bergabung bersama kita.
Siap. Monggo, lanjut. Oke, sudah bersama kita Bang Mardhani Alisera, insya Allah akan memberikan dorongan-dorongan dan semangat bagi kita juga para pemuda pada sore hari ini. Beliau juga merupakan ketua DPP PKS dan juga anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Langsung saja kepada Bang Mardhani Alisera, waktu dan tempat saya persilakan. Matur nuwun semuanya, nyuwun sewu, Bu Reni, sama satu lagi Mbak siapa tadi? Saya lagi baca kok lupa ya. Mbak Iza. Mbak Iza, nyuwun sewu Mbak Iza, seluruh panitia dan peserta Sekolah Cinta Indonesia PKS Muda Surabaya. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para peserta Sekolah Cinta Indonesia PKS Muda Surabaya dan seluruh panitia, punten, nyuwun sewu, saya mulainya dari cerita ya. Saya dapat rezeki awal Maret sebelum lockdown. 2 Maret saya berangkat. Udah lama daftar sama istri. Sebetulnya udah nabung, daftar. Kami banyak doa ingin bisa sholat di Masjidil Aqsa ya. Jadi udah daftar sekitar 6 bulan yang lalu, udah nyicil, berangkatlah. Niatnya dari Masjidil Aqsa kita niat umroh. Umrohnya nggak jadi karena ditutup. Masjidil Aqsa-nya hampir ketutup ya, karena kita pulang 11 Maret itu udah ditutup di banyak tempat. Tapi ada satu hal saya mau cerita. Karena mayoritas daerah Palestina itu sudah dikuasai oleh Israel. Dan yang saya kaget, hampir semua gurun yang tadinya gurun pasir oleh Israel sudah ditransformasi menjadi kebun-kebun yang sangat hijau dan produktif ya. Kami lihat kebun-kebun kurma luar biasa. Greeny, dan kita lihat produknya besar-besar, korma majul yang kayak korma majulnya California. Bukan cuma kurma, jeruk, kemudian ada mangga juga. Kaget saya. Ketika saya ketemu sama Gayetnya orang Palestina, tapi dia bilang, which citizens are you? I'm Palestine, but I'm Israel. Kenapa Israel? Saya bilang, ya kalau kita jadi warga negara Israel, kita dapat jaminan tempat tinggal, dapat jaminan pekerjaan, dan dapat rumah. Jadi banyak sekali orang Palestina di wilayah Palestina yang sekarang dijajah Israel itu pindah warga negara menjadi warga negara Israel. Dan memang kalau warga negara Israel, dia dengan Amerika dia nggak perlu pakai visa. Ya. Bahkan Amerika punya dual citizenship ya. Bisa jadi warga negara Amerika dan bisa jadi warga negara Israel. Dua-duanya boleh. Jadi banyak sekali kelebihan. Ketika kita mulai masuk, ya nggak ke Tel Aviv cuma ngelewatin, ada satu kota, kami turun, startup bisnisnya banyak sekali. Saya beberapa waktu yang lalu memang sudah beli buku ya. Israel is the most productive startup nation gitu loh. Negara paling produktif dalam menghasilkan startup ya. Makanya sebagian dari kita menggunakan Waze ya. Nanti ada banyak lagi produknya Israel. Nah, hadirin hadirat, kita perlu ya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, Anda tidak akan
terhindar dari jahiliyah sebelum Anda mengenal jahiliyah. Ya. Ini topik yang luar biasa ya SCI kita nih ya. Bagaimana dengan Sekolah Cinta Indonesia, PKS Muda ingin membentuk Indonesia dan kita di 2030 ya. Mungkin kalau mau di-up size sedikit 2045 ya ketika Indonesia emas. Saya nggak yakin, Mbak Reni juga nggak yakin kita masih hidup nggak di 2045 ya. Tapi saya yakin yang hadir di sini insya Allah sedang matang-matangnya ya. Karena 25 tahun dari ke depan itu matang. Walaupun punten nomor 1 sebelum masuk, titip teman-teman nanti baca bukunya Dr. Yusuf Qaradawi tentang fikul aulawiyat, fikih prioritas. Dr. Yusuf Qaradawi ini luar biasa, bukunya banyak, ada fikih prioritas, ada fikih daulah, fikih negara, ada fikul ikhtilaf, fikih tentang perbedaan pendapat, ada fikih minoritas, ada fikih zakat, banyak sekali. Di buku fikih prioritas, bagaimana hidup ini diatur biar kita bisa menetapkan prioritas, beliau memberi pesan gini, bagi orang umum, dia selesai dalam 40 tahun, kita harus 20 tahun. 20 tahun kita 10 tahun. 10 tahun kita 5 tahun. Jadi, kalau orang umum biasanya mapan umur 40, umur 45 atau 50, maka orang Islam harus mapan umur 20 sampai 30. Sampai kata Yusuf Qaradawi, sampai umur 40 tuh secara financial freedom, ya, keluarga kokoh, lingkungan sosialnya kokoh, umur 40 kita sudah siap, ready to go untuk melayani umat. Umur 40 tuh kita siap untuk memikul beban umat. Umur 40. Sehingga kita punya life cycle yang masih panjang, 40 sampai 70 katakan dengan angka harapan hidup ya. Nanti kalau teman-teman baca bukunya Noval Yuwa Hariri ya, ada di sini judul bukunya itu nih ya, orang Yahudi nih ya, Homo sapiens. Buku ini kalau teman-teman lihat dia ada 3 buku, Homo sapiens, Homo Deus, sama 21 Lesson for the 21 Century. Buku Homo sapiens ini pengantarnya di belakangnya Barack Obama, Mark Zuckerberg, sama Bill Gates. Tiga-tiganya tuh ngasih komen betapa buku Homo sapiens itu bisa memetakan perjalanan 2 juta tahun manusia, lebih spesifik lagi Homo sapiens di 200.000 tahun terakhir, bagaimana dari tadinya rantai paling bawah, makanan menjadi rantai paling atas. Di buku ini, hampir di seluruh fosil, di seluruh, mau di Australia, di Indonesia, di Asia, di Eropa, di Amerika, termasuk aslinya kita dari Afrika Timur, itu ketemu batu yang kayak colekan. Kalau bahasa kami colekan, bahasa Jawa Timur apa Mbak Reni? Ulekan tuh ya. Itu disebutnya apa Mbak Reni? Ulekan apa? Ulek. Ulek ya. Itu ternyata disebut bone breaker. Apa bone breaker? Pemecah tulang. Rata-rata kita ini manusia dulu itu katakan harimau dulu, mamut dulu, burung nasar dulu, sampai akhirnya tuh binatang yang dimangsa itu tinggal tulangnya. Nggak ada yang bisa makan tulang. Nah, manusia baru keluar tuh merangkak-rangkak, ngambil tulang, pakai bone breaker dipecahin. Sum-sumnya itu yang dimakan. Sekarang dalam bukunya Homo sapiens itu lebih banyak, ada 2 miliar anjing di dunia dan 87%-nya anjing piaraan. Cuma 13% yang anjing liar. Ada 7 miliar sapi, tapi mayoritas tinggal di ukuran 1 kali 2 meter. Dia bukan sapi, sebenarnya pabrik daging yang diimpanin lama-lama membesar. Ada 50 miliar ayam, tapi cycle hidupnya cuma 4 tahun. Karena habis itu langsung dipotong. Karena rata-rata nggak ada ayam liar. Jadi manusia, kenapa bisa begitu? Tidak lain, tidak bukan memang revolusi kognitif disebut.
Nah, karena itu sebelum yang lainnya, titip PKS sangat concern kepada ilmu pengetahuan. Karena itu kita bikin Sekolah Cinta Indonesia. PKS ingin negeri ini menjadi negeri yang basisnya pengetahuan. Ada tesa, antitesa, sintesa. Ini Mbak Reni, saya pernah ketemu sama Ustadz Rocky Gerung ya. Doakan ya, beliau masuk Islam gitu. Saya kagum sekali. Pernah kami kemarin kalau ada yang ikut, saya bikin SCI online kayak gini. Rocky Gerung, saya bilang, bro ngisi, siap ya. Beliau ikut ngisi dan penjelasan beliau tentang dakwah, partai dakwah dan PKS-nya luar biasa. Ya. Jadi saya malu, kayaknya lebih paham Rocky terhadap nilai-nilai dakwah. Nah kata Rocky begini, Mas Mardhani, saya lagi nekuni satu ilmu yang dalam Islam yang ternyata itu lebih powerful ketimbang filsafat. Saya kaget juga, ilmu apa? Beliau cerita lagi nekuni ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu tentang logika, cara berpikir. Karena sesat logika akan sesat dalam beramal. Selalu ada dua ruang penciptaan pikiran, ruang penciptaan amalan. Persepsi mendahului aksinya. Pikiran mendahului amalan. Karena itu, kata Imam Hasan Al-Basri, amal tanpa ilmu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Lalu, teman-teman sekalian, masuk ke materi, apa yang terjadi Indonesia tahun 2030 ya. Yang pertama, kita satu-satunya negara yang memiliki bonus demografi. Puncaknya di 2030. Sekarang ini aja kita udah luar biasa dibanding negara lain. Jumlah penduduk usia 15 sampai 65 kategori produktif itu Indonesia prosentasenya, bukan jumlah ya. Kalau jumlah Cina lebih banyak, ya. India lebih banyak, tapi prosentase kita tertinggi. Dan itu makin menjadi puncaknya di 2030. Karena itu, kita perlu pemimpin yang punya pikiran bagaimana menanam sekarang biar bisa dipanen di 2025, 2026, 2027, dan 2030 panen. Dan karena itu ada 3 hal ya buat teman-teman semua anak muda yang harus kita kejar. Israel bisa kita kalahkan kalau kita kerjakan 3 hal ini. Yang pertama, harus memiliki iman. Ya. Dan iman ini, with iman comes miracle every day. Ya. Dengan iman akan datang keajaiban setiap hari. Iman membuat yang berat jadi ringan, iman membuat yang jauh jadi dekat, iman membuat yang kompleks jadi sederhana, iman membuat yang pandai jadi rendah hati, iman membuat yang bodoh jadi pembelajar, iman membuat yang kaya dermawan, iman membuat yang miskin ifah jaga diri. Kalau teman-teman ingat dalam mitologi Yunani itu ada Dewa Midas. Dewa Midas itu terkenal, tangan Midas. Apapun yang disentuh oleh dewa ini akan berubah jadi emas. Imanlah yang membuat apapun yang kita sentuh berubah jadi amal soleh, berubah jadi keberkahan lebih tinggi dari emas bahkan. Karena nilainya emas cuma di dunia. Tapi kalau amal soleh, ilmu bermanfaat, bahkan jihad itu sampai ke akhirat dia akan mengalir terus. Jadi kejarlah iman. Dan iman itu tadi saya udah kirim ke panitia, ada slide 1 aja gitu. Yang harus diangkat itu sederhananya 4 hal. Ikhlas, sidik, adil, syaja'ah. Apa itu ikhlas? Titip teman-teman. Matur nuwun, Mbak. Yang iman bawah kayaknya, yang bawah yang iman. Nah, ini ikhlas. Bawah. Nah, itu. Setuju? Nah, ikhlas nomor 1. Innamal a'malu binniyat. Seluruh kader PKS, peserta SCI, pastikan ikut tarbiyah. Tarbiyah itu proses memperbaiki diri. Asal katanya robba ya rubu. Robba itu kata rob itu menjaga, mengawasi seperti petani. Ya, sebelum ditanam dibajak dulu, habis ditanam dikasih pupuk, diairi, disiangi. Itulah ikhlas. Ya. Bagaimana
kita ini harus belajar tarbiyah. Sehingga di tarbiyah dilatih keikhlasan. Ya. Di tarbiyah kita dilatih ketekunan, setia kawan, tidak mikir diri sendiri. Ya. Jadi, titik. Kepencet ya. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Kulil haqqo walau kana murran. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa disebut As-Siddiq? Karena selalu membenarkan. Yang ketiga, adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saatnya tidur, saatnya kerja, saatnya bersama-bersama. Karena kita jangan ikut kepada hawa nafsu, tetapi ikut kepada target yang sudah kita buat. Keempat, syaja'ah. Dia harus berani. Tapi iman tidak cukup. Lihat yang paling atas, kurikulum ilmu. Harus ada yang kedua, ilmu. Ya. Silakan di atas atau di mana ilmu? Itu dia. Coba digedein. Ikhwan akhwat. Ya, atau biasa yang gedein sendiri di sini bisa ya. Kalau dilihat ilmu itu begini, ya kalau mau digedein. Saya lihat sini. Pertama, Quran. Punten, paksakan diri tahsinut tilawah. Harus bisa baca Quran dengan makhorijul huruf dan tajwid yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dilepas, jangan jadi alhamdulillah, karena nggak boleh lepas. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang kedua, sunnah. Ayo. Nabi kalau tidur gimana? Nabi kalau bicara gimana? Nabi kalau jalan bagaimana? Nabi kalau sendiri bagaimana? Belajar sunnah. Yang ketiga, sirah Nabi dan sahabat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Dalam hadis Nabi yang lain, khairul qurun qarni. Tsumma yalunahum. Jadi teman-teman belajar sirah. Termasuk ilmu sejarah ya. Tadi bukunya si Noval Yuhariri kita harus baca. Ilmu kauliyah itu ada ilmu kauliyah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Punten, nun sewu, paksakan diri. Gini, ada bahasa asing, ada bahasa internasional. Ya, contoh bahasa asing, bahasa Jerman, bahasa asing. Bahasa Spanyol, bahasa asing. Bahasa Afrika, sebagian ada yang bahasa asing. Tapi kalau bahasa internasional yang memang dipakai semuanya. Oral and written kalau bisa minimal Arab dan Inggris. Karena ini modal mahal. Cintai bahasa. Language is a living thing. Yang kedua, sastra, art, and reading capability. Sastra itu membuat lembut. Sastra, makanya di Amerika itu baca buku Ernest Hemingway, baca buku Mark Twain. Ya. Kalau di kita, contoh, saya pernah baca buku bagaimana Khairil Anwar menerjemahkan puisi. Ada satu lagi artikel di Majalah Horizon, nanti bisa dicari. Ketika Khairil Anwar menerjemahkan puisi, judul puisinya gini, Girl, Go Home Girl. Dia mengartikan kata girl, ada gadis, perempuan, macam-macam. Sampai dia ketemu kata dara. Dara, pulang dara. Kata dara itu dalam. Bagi penyair, senjatanya itu kata. Bagi tentara, senjatanya itu peluru. Bagi politisi, senjatanya itu adalah parlemen atau panggung. Nah, sastra. Nah, reading capability, ini kemarin saya di YouTube, ada Jet Seti. How to read a book a day in a year. Bagaimana cara membaca satu buku satu hari dalam setahun. Jadi dia sukses membaca 365 buku dalam setahun.
Caranya gimana? Ternyata riset dulu sebelum buku dibaca. Buku apa yang mau kita baca, pengarangnya seperti apa, sinopsisnya kayak apa, daftar isinya apa. Ketika daftar isi, cari mana. Tidak seluruhnya harus kita baca, mana yang menarik, habis itu buat ringkasan dengan kalimat kita sendiri. Dengan tekun, 365 buku dalam setahun bisa. Alangkah luar biasanya pengetahuan kalau kita bisa seperti itu. Math and Science, harus suka science. Ya. Kalau di YouTube tuh ada How Things Work gitu. Gimana sih cara bikin tank, gimana sih gunung meletus, gimana macam-macam. Cinta sama ilmu. Apalagi kalau kita lihat bacanya dengan iman, itu semua ada kasih sayang Allah ya. Kemudian soft skill ya 4C ya. Kalau para ikhwah apa 4C? Communication, creativity, collaboration. Ayo kita sudah mulai. Bahkan di beberapa Singapura sudah menerapkan problem based learning (PBS) ya, PBL. Jadi guru tuh tidak one way. Guru nggak ngasih bahan saat di kelas. Seminggu atau 2 minggu sebelumnya guru sudah ngasih bahan, seminggu udah ngasih kuis, kemudian kuisnya harus diisi. Misal 10 soal. Kalau dia bisa ngisi 6 soal minimal, dia boleh masuk ke kelas. Karena pintunya pakai fingerprint. Jadi ketika masuk, nggak boleh dari nol. Langsung kolaborasi. Oke, karena materi ini, kita kolaborasinya ini. Proyek kita ini. Ayo kita bikin ini. Langsung. Akhirnya ada produk. Ini sama kalau orang Indonesia ditanya, kalau udah gede mau jadi apa? Dari dulu kita nanyanya gitu. Jadi dokter, jadi insinyur. Kalau di negara maju sudah nanya, kalau udah besar mau buat apa? Jadi bukan profesinya, tapi kontribusi dan prestasinya sama barang atau produknya. Nanti IT, Internet of Things, sampai sejarah dunia dan sejarah Indonesia. Jadi iman pertama, ilmu kedua. Nah terakhir amal. Nah yang amal ini kalau teman-teman ingat, kalau nggak ada di sini masih ada nggak? Bisa? Oh ada, bagus sekali. Monggo digedein yang amal. Ada beberapa yang harus kita kerjakan di sini. Ya. Yang pertama, tadi communication, belajar berkomunikasi. Rasulullah SAW ahli komunikasi nomor 1. Saya kemarin dapat satu ustazah ngirim buku kepada saya. 6 jenis komunikasi yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi Quran itu luar biasa. Ada kaulan karima, ada kaulan baligha, ada kaulan thaqila, ada 6 tuh. Itu isinya luar biasa. Belajar komunikasi. Siapa pandai komunikasi pasti menang. Ya. Yang kedua, creativity. Ayo, creativity itu to invent something. Menemukan sesuatu. Makanan pasti itu aja. Tapi bagaimana dengan kreativitasnya? Ternyata makanan bisa dikreasikan. Tempe itu aja. Sekarang ada rendang tempe. Itu loh. Ada stick tempe. Gitu. Itu kan bab kreativitas. Critical thinking, tidak terima apapun, tesa, antitesa, sintesa. Nyuwun sewu tentu dengan akhlak. Pendapat saya berbeda, mohon maaf saya punya pandangan yang berbeda. Saya ternyata ngelihatnya angle belah sini gitu loh. Karena itu nyuwun sewu bisa nggak saya ngasih masukan gitu. Nah, terus collaboration, jangan takut untuk tetap bekerja sama. Ya. Terus ada kafaah syariah harian. Bisa zikir habis sholat, bisa mimpin yasin, bisa pembukaan dan ceramah sedikit-sedikit, kalau perlu bisa khutbah Jumat. Nah yang keenam, harus punya bisnis, minimal omsetnya 1-20 juta sebulan. Kalau 3 hal ini, iman, ilmu, amal dijalankan, PKS Muda bisa mendampingi, coaching terus ya, bukan ada coaching and mentoring gitu loh. Bagaimana peserta SCI ini terus berkembang, insya Allah Indonesia bisa mengalahkan Israel dan anak-anak muda kita bisa menjadi kontributor peradaban dunia. Itu sebagai pengantar, kita harus maju dan anak muda
peluangnya paling besar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daging luar biasa. Masya Allah. Luar biasa sekali materi yang diberikan oleh Pak Daniel Alisera, luar biasa menggugah kita anak muda untuk ingat kembali dan terus semangat. Apa aja yang harus dilakukan ke depannya, ini PR kita juga masih banyak sekali. Betul banget maksudnya. Teman-teman bisa langsung di chat room. Insya Allah nanti akan dibacakan di akhir materi. Selanjutnya langsung saja insya Allah yang pemateri yang mewakili kita insya Allah dari kalangan kita sendiri. Ya Pak Bar? Yaitu Mbak Ijah Ajrina. Ini sangat luar biasa juga Mas. Mewakili Selamat Mbak Ijra, saya siap mendengarkan. Monggo Mbak Ijra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh nanya nggak? Mungkin aku kurang pemuda ya sepertinya. Artinya daging itu apa sih? Kok kayaknya tadi komen-komennya banyak yang daging sirloin, daging apa sih maksudnya daging? Manfaat semua isinya. Oh begitu. Itu lapar, artinya lapar. Lapar ilmu gitu ya. Sudah makan Bang, sudah makan. Nggak ada tulangnya katanya. Baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Cinta sudah mengundang saya bersama dua narasumber senior yang saya hormati, Ustadz Mardani dan Ustazah Reni, atau yang biasa saya kenal dengan Amah Reni. Jadi di sini saya sebagai wakil dari pemuda ya, insya Allah masih di bawah 30 tahun kan, jadi masih bisa dibilang pemuda. Kemarin itu saya diberi kisi-kisi, itu kalau nggak salah peran pemuda dalam dakwah. Kemarin yang bisa saya kumpulkan sedikit materinya dengan segala keterbatasan saya, itu ada 4 ya kan. Yang pertama yang saya tahu penerus estafet pergerakan dan dakwah. Yang kedua menjaga idealisme dan keaslian perjuangan. Dan yang ketiga memperbaiki kekurangan generasi sebelumnya. 3 poin yang tadi itu jujur saya belum punya banyak pengalaman dan wawasan ya untuk bisa lebih jauh menggali untuk memberikan materi. Tapi yang keempat ini saya merasa bisa sedikit ada yang bisa saya sampaikan karena pernah ada pengalaman-pengalaman juga kan. Yang keempat ini adalah pemuda itu sebagai sumber informasi untuk menyangkal atau mengklarifikasi isu-isu salah yang mungkin beredar di masyarakat, khususnya di kalangan pemuda itu sendiri. Jadi tahun 2018 ketika saya diusulkan menjadi caleg sebagai di Kota Surabaya, waktu itu saya jujur nggak berpikir jauh ya, ditawari sebagai caleg, oh ya nggak apa-apa, saya siap melakukan, membantu PKS ya, apapun yang saya bisa. Kalau sekarang yang bisa saya lakukan itu, ya itu. Saya mungkin belum bisa menjadi apa yang melikoi berapa likoat gitu, saya belum bisa. Tapi kalau misalnya diminta untuk menjadi caleg, yang bisa saya lakukan, ya itu saya lakukan. Nah, selama saya menjadi caleg, awal-awal sebulan, 2 bulan saya menjadi caleg itu, saya merasa bukannya nggak ada tantangan, merasa adem ayem aja gitu. Jadi selama saya di Surabaya, saya diajak bertemu masyarakat, itu pun bersama amah-amah yang lain, yang tandem lah istilahnya. Jadi beberapa kali saya ikut acara, ikut ketemu masyarakat, belum pernah sama sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau tudingan-tudingan yang negatif, yang sampai bikin saya mikir gitu, bikin saya nggak bisa jawab gitu. Kebanyakan ya saya kalau ditanyain apa tentang apa politik, walaupun saya nggak tahu, saya bisa senyumin aja, atau saya bisa melempar pertanyaan tersebut ke yang lebih senior kayak gitu. Karena kan saya juga ngerasa, nggak apa-apa, masih pupuk bawang gitu kan. Nah, itu selama sebulan, 2 bulan, saya ya biasa-biasa aja kayak gitu. Tapi terus tiba-tiba saat saya posisi sudah resmi menjadi caleg, tiba-tiba waktu itu saya ada kerjaan di Jakarta.
untuk syuting sinetron stripping. Nah, disinilah saya bertemu dengan banyak kaum ibu kota yang kapitalis, idealis, dan hedonis gitu ya mereka ya. Jadi mereka ini orang yang ya hidupnya nggak pernah sama sekali memikirkan politik atau isu-isu kebangsaan atau kedepannya negara ini mau dibawa kemana. Mereka nggak pernah mikir kayak gitu. Yang mereka pikirkan ya cuman driven by money. Pola pikirnya tuh kebanyakan gimana mereka dapat uang dan mereka bisa bertahan hidup gitu kan. Nah, disinilah saya mendapatkan tantangan gitu. Di sini saya jadi mikir gitu loh, bahwa di sini saya punya peran yang lebih dari cuman sekedar jadi caleg gitu loh. Jadi caleg yang pupuk bawang gitu. Nah, di sana itu saya, setelah orang-orang mulai tahu bahwa saya itu caleg dan dari PKS, tentunya mereka yang pertama kaget. Terus yang kedua muncullah pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, yang pertama sih biasanya dibayar berapa? Gitu. Pertanyaan pertama itu biasanya dibayar berapa? Karena waktu itu ada artis sebelah inisial AF, itu dia lagi nyalek juga dan dibayarnya lumayan fantastis, jumlahnya MM-an gitu kan. Nah, mereka nanya, emang dibayar berapa sih kalau misalnya jadi caleg gitu? Penasaran kan mereka. Begitu tahu aku memang tidak mencari uang untuk nyalek ini, mereka pasti langsung, ngapain sih, kok mau? Semuanya kan kayak gitu. Nah, terus ada juga pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya kayak, kok lu mau sih ini kumpul sama orang PKS, itu kan partainya orang-orang jenggotan, sobat gurun, kan partai-partai sobat gurun, gitu. Terus ada juga yang bilang, ih kok lu mau sih jadi PKS, lu cakep-cakep ntar nikah di poligami, gitu. Nah, orang-orang ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan with malicious intent ya, maksudnya mereka bukannya menyerang atau menyudutkan, tapi karena yang mereka tahu itu gitu loh. Mungkin selama kehidupannya mereka belum pernah ketemu orang PKS yang mungkin bisa diajak ngomong gitu loh. Mungkin mereka cuma tahu dari media atau dari media sosial, dari internet yang isinya komen-komen zaman sekarang yang jahat-jahat. Itu lebih mudah tersebar daripada bertemu face to face sama orang yang mungkin dari PKS yang bisa diajak diskusi, ngomong gitu. Nah, waktu itu awal-awal ditanya seperti itu, saya ngerasa, oh oke, awal-awal sih bisa disenyumin aja kali ya, bisa aja jawab. Saya bisa aja ngejawab, kenapa sih kok mau jadi caleg PKS padahal nggak dibayar? Saya bisa aja langsung sekedar jawab kayak, ya nggak apa-apa, nambah-nambahin suara aja gitu. Sama seperti apa yang saya jawab ketika saya ditanya di Surabaya gitu loh sama teman-teman ngaji atau teman-teman apa yang lingkungan inklusif kita sendiri gitu loh. Tapi kalau orang luar yang nanya kayak gitu ke saya, jadi kayak saya merasa ada hal lain yang lebih harus disampaikan daripada sekedar itu. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan itu nggak berhenti satu hari aja saya di lokasi. Besoknya ketemu orang baru lagi, saya ini dia nih caleg nih. Semuanya jadi kayak gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu nggak cuma sekali, dua kali, langsung tiap hari selalu ada. Dan disitulah saya merasa bahwa saya memang nggak punya kapasitas untuk menjawab awalnya gitu loh. Dan makanya waktu itu saya lebih sering untuk mendalami apa yang saya jalani, yaitu sebagai caleg dari PKS. Jadi saya lebih sering komunikasi sama orang tua di Surabaya, kayak nanya-nanya gitu. Terus juga banyak-banyak baca artikel dan komen-komen orang gitu loh, komen-komen yang kritik-kritik yang membangun gitu loh. Karena saya juga tanpa saya sadari, tiba-tiba saya menjadi face of PKS gitu loh di dunia di lokasi gitu loh. Tiba-tiba saya jadi face of PKS gitu. Jadi kayak ada merasa harus ini kalau informasi yang salah harus diluruskan kan kayak gitu. Dan itu buat saya suatu perubahan yang lumayan besar gitu loh, di mana saya bisa punya rasa protektif ya istilahnya ya, rasa protektif terhadap PKS, di mana sebelumnya saya nggak segitunya gitu loh, karena saya hidup di dunia yang nyaman gitu loh, di antara orang-orang PKS juga gitu kalau di Surabaya gitu. Dan
jangankan itu ya, jangankan di dunia sinetron stripping yang umum. Waktu saya bikin film PKS pun pertanyaan-pertanyaan itu masih ada gitu loh. Karena nggak semua orang itu punya pola pikir yang sama gitu loh. Jadi emang ada, walaupun saya bikin film PKS pun, kru-krunya yang mungkin sudah familiar sama PKS masih ada hal-hal yang perlu mereka tanyain ke kita gitu loh. Dan saya merasa itu jadi tanggung jawab saya untuk mengarahkan pola pikir mereka ke arah yang benar gitu. Sama kakak aja. Nah, Sama itu juga yang ingin saya teruskan ke teman-teman sesama pemuda, ke adik-adik mungkin. Ya itu tadi, tanpa kita sadari, mungkin kita sebagai orang Muslim yang berhijab rapi, yang terlihat hanif, sholat rajin, mungkin di antara teman-teman kita tiba-tiba sudah dipandang sebagai orang yang punya ilmu agama lebih daripada mereka. Jadi paling enggak dari kita lebih muda pun, dari kita kecil pun mungkin udah sering ditanyain kayak kalau saya itu dari kecil udah ditanyain kayak teman-teman sekolah soal ini, sholat yang dijama. Itu kayak emang boleh nggak sih sholat dijama? Tanyain abimu dong, kayak gitu. Jadi ya itulah, dari kecil tanpa kita sadari juga kita sudah memegang peranan ini sebagai sumber informasi untuk menyangkal atau mengklarifikasi isu-isu salah di kalangan pemuda tadi. Dan pemuda-pemuda itu juga kan nggak semuanya orang-orang yang selamanya sekufu sama kita. Pasti banyak orang-orang pemuda lain yang ideologinya bahkan bertolak belakang sama kita, tapi bukan berarti terus kita langsung nyolot gitu, langsung ngegas, langsung memusuhin gitu. Karena kebanyakan mereka itu juga karena ketidaktahuan. Bahkan kayak setelah saya sudah nggak nyalek pun, waktu itu lagi rame isu RUU PKS, itu juga nanyanya ke saya gitu kan. Jadinya walaupun udah berlalu itu pun masih melekat di pikiran mereka bahwa saya ini orang kader PKS yang mungkin bisa ditanya-tanyain gitu, yang mungkin lebih nyambung sama mereka kayak gitu. Dan saya pikir waktu itu mungkin saya nggak akan bisa menang ikut caleg jadi anggota legislatif. Tapi saya bisa merubah sudut pandang orang-orang ini yang saya temui tiap hari menjadi yang di pikiran mereka itu bukan PKS yang melulu kolot, yang melulu kaku gitu, tapi orang PKS yang kayak saya gitu, walaupun saya juga nggak baik-baik banget sih. Cuman at least ya yang bisa diajak omong lah, ya maksudnya yang nggak yang seperti mereka bayangkan, yang nggak mau inilah, nggak mau itu. Gitu ya pesan saya untuk adik-adik juga. Jadilah wajah dakwah PKS gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ketiga narasumber ini bikin getar hati para pemuda ini. Masya Allah. Kira-kira di kolom chat ini tadi sudah banyak nih Mas yang nanya. Mungkin kita bacain aja. Oke, ini yang pertama ada pertanyaan buat Bang Mardhani. Pertanyaannya, tadi Bang Mardhani lebih berbicara tentang pentingnya literasi bagi kaum muda untuk membaca buku. Kemudian di zaman sekarang ini tentu harus berhati-hati dalam memilih buku karena ada beberapa buku yang diciptakan sebagai media hegemoni atau doktrin yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi persoalan ini dan sumber yang kita baca itu memang benar-benar berdiri teguh dengan keimanan kita. Bang Mardhani Alisera mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya, harus hati-hati. Makanya tadi yang si Jet Seti bilang, setiap buku yang kita buat harus direncanakan. Misal mau baca buku apa gitu. Misal kalau 3 kan, buku tentang iman, buku tentang ilmu, buku tentang amal, ya. Tahu, mau, mampu, ya. Buku yang membuat kita tahu, buku yang membuat kita mau, buku yang membuat kita mampu. Dibuat listnya, dilihat sinopsisnya, lihat komennya. Pasti ada komennya. Kalau komennya macam-macam nanti ada. Nah, memang kita harus membacanya secara bertahap, ya. Pada tahap awal mungkin teman-teman karena memulai perjalanan cari saja buku-buku yang aman, yang recommended. Nah, tapi kalau kita udah cukup,
kita bisa masuk ke buku-buku yang memberikan tawaran diskursus pemikiran, ide baru. Nah, tinggal itu semua tidak harus kayak tadi bukunya si Noval Yuhariri, sebagian saya terima, sebagian tidak saya terima. Nah, jadi yang Umar bin Khattab bilang, ya, tidak kenal jahiliyah seseorang, tidak terhindar dari jahiliyah seorang yang belum kenal jahiliyah. Tetap, makanya tadi harus ada tarbiyahnya. Kalau ada tarbiyah, ada murabbi, nanti enak. Gitu. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa. Iya ya, ini ada lagi Mas Udin yang bertanya? Ini ada 2 pertanyaan lagi. Gimana? Ini pertanyaan untuk Kak Ida. Apalagi peran pemuda bersama PKS selain menjadi caleg? Mbak Iza mungkin bisa dijawab. Iya, apa tadi pertanyaannya? Maaf. Apa peran pemuda di PKS selain menjadi caleg? Peran pemuda di PKS selain menjadi caleg ya tentu saja banyak sekali. Ya kan, mungkin saya kurang tahu di bagian ini ya. Cuman setahu saya di struktural ya, istilahnya struktural PKS itu kan nggak melulu juga isinya adalah caleg kan. Pasti kan banyak bagian-bagian lain juga, dan mereka ini juga mungkin sekarang isinya bukan pemuda, tapi suatu saat akan ada pergantian generasi. Dan itu semua disiapkan ya dari sekarang. Tadi seperti Ustadz Mardhani bilang, harus ada yang ditanam lalu dipanen gitu kan. Jadi mungkin yang dari sekarang ingin menjadi yang lebih ingin memberikan sesuatu yang lebih di PKS daripada sekedar menjadi simpatisan gitu, pasti banyak sekali yang bisa dilakukan di dalam PKS lah, kayaknya gitu. Ya, terima kasih Mbak Ija. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk Bu Reni. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Ini Ustadz Mardhani ingin bertanya. Yang untuk Bu Reni. Bu Reni mau tanya, Surabaya 2030 itu Bunda prediksi akan berwajah optimis yang seperti apa? Terima kasih Bunda. Ya. Ini pertanyaan dari salah satu peserta. Monggo Bu Reni. Ya, terima kasih ya. Jadi Surabaya 2030 seperti apa itu seoptimis kalian. Jadi ketika kalian optimis ya Surabaya akan sebagaimana optimisnya kalian mewujudkannya pada waktu itu. Gitu. Jadi kalau 2030 sekarang 2020 berarti 10 tahun lagi. 10 tahun lagi ada 2 masa kepemimpinan kepala daerah pada waktu itu. Oleh karena itulah kemudian dalam kebijakan-kebijakan sebuah pemerintahan itu melalui sebuah proses politik. Nah, sebuah proses politik itu kalau kita ingin mendapatkan sebuah hasil atau yang berkualitas, maka kita harus menjadi bagian dari kualitas demokrasi itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian kita menciptakan sebuah kualitas demokrasi, maka kita harus menjadi bagian ya dari yang mengajak para pemilih-pemilih itu supaya bisa teredukasi secara baik. Gitu. Nah, disinilah kemudian peran PKS dengan berbagai programnya, peran PKS Muda dengan berbagai kegiatannya, itu sesungguhnya ini tidak hanya untuk memikirkan kalian saja, sesungguhnya PKS dan PKS Muda itu untuk memikirkan bagaimana kota ini di 2030 itu bisa lebih lebih baik lagi ya, baik dalam konteks kemajuan kotanya, kemudian menjadi kota yang mensejahterakan ya, sebagaimana itu DNA-nya PKS kan di situ ya, salah satunya adalah semangat untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat
gitu. Jadi optimis ya, kalau kalian optimis nanti Surabaya 2030 akan jauh lebih baik dari saat ini. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Bu Reni. Ya, mungkin Mas Udin kira-kira ada pertanyaan lagi nih. Masya Allah, ini sebenarnya antusias sekali para pesertanya, jadi banyak bertanya. Ini ada pertanyaan lagi untuk Ustadz Madani. Ustadz Madani ingin bertanya, Monggo. Ada pertanyaannya? Ya, ini Ustaz. Bertanya bagaimana untuk menjadi sosok pendorong fundamental, semangat pada diri sendiri dan untuk sesama maupun kalangan belia hingga dewasa. Belia. Ya. Monggo Ustaz. Yang pertama, sebelum lupa, ini mumpung ada Mbak Reni, ya. Salah satu figur pemimpin yang saya kagumi itu Pak Baharudin Yusuf Habibie, ya. Wali Kota Surabaya ke depan harus bisa ngikutin sunnah Pak Habibie, mengirimkan lulusan SMA kuliah di luar negeri, ya. Karena mudah dan bisa. Pak Habibie 15.000 setahun, ya kalau Surabaya 2.000 lah gitu. Karena APBD Surabaya hampir sama dengan APBD Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat bisa mengirimkan 1.000 setiap tahun. Dan karena Pak Zulkifli Mansa, Gubernur NTB itu sudah buat riset, banyaknya dikirim ke Polandia. Ya. Polandia ini masuk negara Eropa Barat. Ya. Jadi visanya Schengen, kalau sebelum pandemi ya, dengan kuliah di Polandia yang biayanya cuma sepertiga, biaya hidup sepertiga dari Eropa Barat umumnya, kualitas pendidikannya 80-90% sama gitu loh kualitasnya, karena dia tidak masuk dalam Uni Eropa gitu loh. Dan Pak Gubernur NTB bisa kerjasama dengan universitas di Polandia sehingga banyak yang beasiswa. Jadi yang ditanggung oleh Pak Gubernur Pemda Nusa Tenggara Barat itu biaya living cost sama transportasi. Nah, transportasi nanti bisa kerjasama sama Garuda, sama yang lain-lain biar dapat yang lebih murah. Gitu. Nah, jadi penting ya, karena tadi Mbak Iza bagus sekali ya. Siapa menanam, dia akan memanen. Siapa menabur, dia akan menuai. 2030 Indonesia akan jadi negara maju kalau dari sekarang tanamnya. Dan tanaman terbaik itu anak-anak SMA kuliahin. Kenapa di luar negeri ya? Karena luar negeri ini kita belajar dua hal. Satu kemajuannya, dua budayanya. Sehingga mereka yang pulang dari luar negeri biasanya punya budaya kosmopolitan, tidak punya persepsi yang kayak Mbak Iza tadi tuh. Teman-temannya enggak, saya setuju, bukan karena suzon ya Mbak Iza ya. Tapi karena nggak kenal PKS. Tapi kalau udah di luar negeri, dia nggak terlalu silau dengan packaging. Dia akan lihat dengan isi gitu. Karena di luar negeri itu packaging nggak penting, isi yang penting. Nah, terkait dengan jawabannya bagaimana menyemangati diri, tidak ada semangat kecuali dua hal. Punya ilmunya dan berkumpul dengan orang-orang yang menambahkan semangat. Kita kayak misalnya gini, tidak pernah baca enaknya kuliah di luar negeri, tidak akan minat untuk kuliah di luar negeri. Nggak pernah baca untungnya orang yang punya kemampuan bahasa Inggris yang fluently, written and oral. Nggak akan minat belajar bahasa Inggris.
Nah, tapi kalau udah minat belajar bahasa Inggris, senang kuliah di luar negeri, udah gitu kumpul sama orang yang pinter bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggrisnya untuk kemajuan, sama orang yang sekolah di luar negeri. Nah, itu lagi nambah semangat. Nah, karena itu, sekarang ini banyak kok, karena dunia ini sekarang, the world is flat, rata, setiap orang yang webinar kita sekarang lagi bikin, di tempat lain ada yang webinar tentang manajemen marah, manajemen belajar, cari beasiswa di luar negeri, tinggal semuanya ada di Google. Tinggal cara dapat beasiswa di luar negeri, cara belajar bahasa Inggris melalui online, semuanya dapat. Asal manjada wajada. Begitu. Terima kasih. Masya Allah, jazakumullah. Masya Allah. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya, Bang. Karena juga Ya, berhubung satu pertanyaan lagi, Mas. Soalnya di Surabaya mau azan maghrib. pertanyaannya ini, Bang. Saya ingin bertanya pendapat para pemateri dalam segi peran pemuda. Kira-kira mana yang paling penting membangun manusianya? Monggo, siapa dulu? Mungkin Sekmar Dhani terlebih dahulu. Apa tadi pertanyaannya? Mana yang lebih penting membangun individunya dulu atau organisasinya dulu? Kalau Nabi mengingatkan ibda binafsika, mulai dari diri sendiri. Jadi individu dulu, tapi nggak perlu nunggu individu sempurna baru bergabung dengan organisasi. Langsung saja kalau kita sudah merasa ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, kita sudah mulai memperbaiki diri, kita terus belajar, langsung gabung organisasi. Perumpamaan ini gini, kalau kita sendirian, kita jalan kaki. Tapi kalau kita bergabung dengan organisasi, kita naik sepeda, naik motor, atau naik mobil. Lebih cepat sampainya. Begitu. Tinggal cari organisasi yang baik, yang benar. Mungkin dari Bu Reni bisa memberikan juga. Bu Reni masih bersama kita? Mbak Ija dulu aja. Ya, atau mungkin Mbak Ija dulu. Oh, iya. Sudah Bu Reni. Apa tadi pertanyaannya? Merubah individu dulu atau organisasi dulu? Iya, betul, Mbak. Oh ya, menurut saya namanya perubahan baik itu semua sama aja ya, walaupun individu atau organisasi. Tapi bedanya adalah perubahan baik suatu organisasi itu hanya akan bisa tercapai jika semua anggotanya itu melakukan perubahan baik secara individual gitu. Jadi ya ujung-ujungnya ya memang lebih ini perubahan individual, itu aja. Ya, langsung ke Bu Reni. Ada pertanyaan Ibu? Gimana? Iya. Untuk merubah individuanya dulu atau organisasi terlebih dahulu, Ibu? Oh ya, jadi semuanya kembali ke pribadi dulu ya, pribadi dulu. Jadi makanya kenapa kemudian harus memiliki pribadi yang kuat. Ketika pribadi kuat gitu, ya kemudian maka organisasi itu juga akan sama-sama dibangun menjadi organisasi yang kuat. Nah, kemudian organisasi itu kan lingkungan ya, bisa dikatakan lingkungan juga. Lingkungan itu juga punya pengaruh besar. Makanya sekarang kita ini kuat itu karena apa dulu? Ya kalau diri kita ini bisa kita kuatkan melalui diri kita, ya itu kita ambil. Kalau kemudian kita butuh kekuatan mungkin dari keluarga, dari orang tua, ya itu juga penting ya. Kemudian untuk beraktivitas juga organisasi itu juga penting. Jadi dari lingkungan yang terdekat. Ini ada azan.
Ya, apa teman-teman, ini sedang azan, mungkin bisa mendengarkan azan terlebih dahulu, baru kita bisa lanjutkan dan ditutup. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwwata. Iya. Iya, kira-kira apa lagi nih Mas Din yang karena sudah berakhir ya. Insya Allah Sudah luar biasa. Jazakumullah khairan kepada semua pemateri. Isinya insya Allah daging semua ini. Masya Allah. Yang paling terakhir mungkin ada closing statement dari Bang Mardhani, Bang Reni, dan Mbak Izzah. Yang pertama bisa dari Bang Mardhani dulu. Ya, anak muda itu namanya punya sifat hamasah, ya, semangat. Hamasatu syabab, dan kalau orang tua tuh hikmatu syuyuh, ya, hikmah bijaksananya orang tua. Jadi just do it, ya, lakukan saja. Nanti kalau salah, istighfar yang banyak, minta masukan, perbaiki lagi. Anak muda jangan takut untuk berbuat salah selama niatnya baik, ya. Tapi jangan niat buat salah. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Reni, silakan. Iya, mungkin di masa pandemi ini banyak hal baru yang biasanya kita bisa lakukan, tapi saat ini mungkin tidak bisa kita lakukan. Tapi apapun kondisinya, anak-anak muda mesti jadi pemenang. Paling tidak menjadi pemenang untuk dirinya sendiri dulu, gitu ya. Pemenang atas beberapa hal yang mungkin masih belum bisa dirubah menjadi lebih baik, gitu ya. Jadilah pemenang untuk melawan diri sendiri dalam makna diri sendiri yang kurang-kurang itu. Semangat terus, lihat sekeliling, kenali sekitar, kontribusi di situ. Semangat. Allahu Akbar. Siap, semangat, Allah Akbar. Oke, terus yang terakhir Mbak Izzah, silakan. Iya, untuk rekan-rekan pemudaku yang semuanya berhati lembut, jangan lupa untuk kalian semua selalu melibatkan diri dengan kegiatan yang positif, yang konstruktif, terus juga mengikuti tausiah untuk dapat siraman rohani supaya kita nggak terjebak di banyaknya ini ya perbuatan yang nista zaman sekarang lah, yang banyak banget gitu. Kita semua dijauhkan dari hal-hal itu. Amin. Semangat. Amin. Masya Allah. Masya Allah, ketiga materi sangat luar biasa. Luar biasa. Oke, insya Allah. Yang terakhir nih, kayaknya teman-teman yang gabung di sini ada yang tanya, Bar. Kalau jadi anggota dari PKS, nanti benefitnya apa aja, Bar? Iya. Jadi kalau mau jadi anggota PKS, teman-teman bisa daftarkan. Nanti panitia akan mengirim file berbentuk Word ke WA teman-teman. Tentu KTA itu bukan hanya kartu saja, tapi banyak benefit-benefit yang akan didapati oleh teman-teman.
pertama yaitu mengikuti program pembinaan PKS, menjadi konstituen PKS dan mendapat advokasi dari aleg-aleg PKS, mendapat akses komunitas PKS, memiliki kesempatan berpartisipasi dalam kepengurusan struktur PKS, dan meraih pengalaman dan pendidikan politik, mendapatkan rekomendasi menjadi caleg PKS. Masya Allah. Jadi Masya Allah. ketika kita gabung, kita sudah bisa mendaftarkan diri sebagai caleg nih, untuk teman-teman yang memang niatnya untuk lebih ke politisi. Ya, Mas. Terus ada lagi, Mas, ini yang ditunggu para anak muda, Mas. Oke, apa Yang itu? terakhir Apa itu? ini adalah info-info lowongan kerja, bisnis, maupun berbagai macam keterampilan. Biasanya dibagikan di grup-grup pembinaan. Masya Allah. Masya Sudah lengkap, Mas. Allah, sudah Jadi kalau lengkap kita sekali, gabung menyeluruh, PKS, sudah, ya, komplit Masya begitu ya, Allah. Pak. Masya Allah. Ya. Oke. Dan terakhir, Mas, jangan lupa follow IG Ustadz Mardani Alisera, Oke. Ibu Reni Astuti, dan Mbak Ya. Iza Adrina, dan IG PKS Muda Kota Oke. Surabaya. Iya. Oke, insya Allah langsung saja kita kembalikan ke MC Abar ya, karena juga Ya, mau siap, Mas. sholat Siap, siap. maghrib. Saya Muhammad Harudin dan Akbaruddin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Amilut. Terima kasih Kak Udin yang sudah memandu acara pada hari ini. Hatur nuhun kepada Ustadz Mardani Alisera, Bunda Reni Astuti, dan juga Kak Iza Azrina. Materinya sangat bermanfaat banget bagi kita, tentunya pemuda yang harus tetap semangat berbuat baik. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mardani Alisera. Kepadanya akan. Monggo semuanya kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Lamna anfusana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Mardani Alisera yang sudah memberikan doa kepada kami semua. Demikian rangkaian acara yang telah berjalan dengan lancar. Saya Amiluddinul Qayyimah sebagai pembawa acara pada acara Sekolah Cinta Indonesia. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan selama acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada gading yang retak, tak ada manusia yang sempurna. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mardani dari Surabaya, mohon doanya. Foto bisa foto. Monggo. Foto sebentar Bang Mardani, Bu Reni, Kak Iza. Ya, siap. Sukses, Aktifkan PKS kamera. Muda Surabaya, Mabruk, bikin acara terus.
Siap. Bagi para peserta sekalian bisa mengaktifkan kameranya masing-masing untuk foto bersama bareng Belum tadi. Bang Mardhani. Kasih dihitung. Iya, iya. Habis ini. Cari kopi. Iya sih, kami selangin sih. Matur nuwun semuanya, nyuwun sewu izin. Sudah. Iya, mari ngene. Jazakumullah Ustaz. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Manila. Sami-sami. Udah merusak kon. Cek lo. Am tadi tanya itu, tapi nggak kayak ini pertanyaannya. Bagi teman-teman, kita akan kedepannya akan undang Ustaz Mardhani lagi untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab. Akbar bisa di off dulu videonya, Akbar. Diselesaikan di live. Oke.